Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Saya Dr. Muhammad Erwin Rahman, spesialis saraf, salah satu staf bagian neurofisiologi Fakultas Kedokteran UMI. Hari ini sama-sama kita akan melakukan pemeriksaan fungsi koordinasi. Nah, untuk pemeriksaan fungsi koordinasi terbagi menjadi dua. Pertama adalah pemeriksaan equilibrium yang meliputi nanti pemeriksaan tandem walking dan romber atau tes romber. Dan yang kedua adalah non-equilibrium yang terdiri dari nanti tes diadokinesia dan tes Finger-Tunos. Pemeriksaan tes koordinasi yang pertama adalah pemeriksaan fungsi equilibrium. Di sini ada dua pemeriksaan yang kita akan lakukan. Pertama adalah tes romber atau romber test, dan yang kedua adalah tandem walking test. Nah, untuk tes romber sendiri kita persilakan pasien berdiri. Nah, pasien berdiri dengan kita peragakan. Pasien berdiri dengan, coba tolong Pak kita lihat di sini. Nah, nanti kaki Bapak begini, agak rapat ya, ketemu. Tangan Bapak bisa begini, bisa juga begini. Tapi yang kita inginkan tangan Bapak sebaiknya begini untuk menjaga supaya pasien tidak melakukan dispensasi keseimbangannya. Coba tangannya Bapak begini. Nah, oke. Setelah pasien berdiri dengan kedua kaki tumit ketemu dan tangan begini, nah, kita posisi utamanya posisi pemeriksa harus berdiri di samping belakang si pasien. Nah, dengan tangan siap-siap untuk menahan jangan sampai pasien itu terjatuh. Nah, jadi tangan kita begini dan posisi badan kita begini. Nah, pasien diperintahkan untuk membuka mata selama 30 detik. Buka mata Pak selama 30 detik. Lalu setelah 30 detik disusul dengan pasien diperintahkan untuk menutup mata selama 30 detik. Tutup mata Pak. Nah, selama 30 detik ini kita perhatikan ada tidak respon dari pasien berupa goyang-goyang, artinya ada gangguan keseimbangan, baik dia buka mata atau tutup mata. Seandainya pasien sudah mengalami gangguan keseimbangan berupa goyang-goyang tubuh, artinya pasien pada waktu buka mata dan tutup mata terjadi, artinya gangguannya itu pada sistem saraf pusat, yaitu pada cerebellum. Tapi seandainya pasien hanya mengalami gangguan pada waktu menutup mata, terjadi goyangan pada pasien dan posisi pasien itu seakan mau membuka untuk menjaga keseimbangannya, artinya gangguannya pada susunan saraf tepi, artinya pada daerah telinga bagian dalam. Pemeriksaan selanjutnya untuk tes equilibrium yaitu pemeriksaan tandem walking test, yaitu tes langkah berjalan. Tapi ingat, pada tes ini pasien diminta untuk berjalan menyusuri tumit antara tungkai yang satu dengan yang lainnya ketemu dan menyusuri satu garis lurus, dan sebaiknya bisa kita sampaikan 5-10 langkah. Hal ini hampir sama dengan pemeriksaan romber test, cuman pada pemeriksaan romber tandem walking ini selama 10 langkah pertama atau 5-10 langkah pertama itu pasien diharuskan membuka mata, lalu disusul 5-10 langkah kemudian dengan menutup mata. Bisa Pak? Ya, silakan. 1, 2, 3 Pak. Ya, silakan langkah. Kita tetap berdiri di belakang dari pasien untuk menjaga supaya pasien jangan sampai terjatuh. Buka mata, lalu balik, tutup mata Pak. Balik. Pasien berbalik, kita tetap berada di belakang pasien. Lalu disusul dengan pasien diperintahkan berjalan 5-10 langkah dengan menutup mata sambil tetap kita berdiri di samping pasien sambil menjaganya. Nah, setelah cukup, nah, pasien ini kita nilai. Kalau kita nilai tadi, kalau selama dia berjalan membuka atau menutup mata tidak bergoyang-goyang, tidak mengalami gangguan, artinya itu dia normal. Tapi seandainya dia pada waktu membuka mata sudah goyang memang, apalagi pada waktu menutup mata, maka pasien dikatakan lesinya itu pada daerah sentral atau cerebellum. Tapi jika hanya terjadi gangguan pada saat dia berjalan menutup mata, artinya lesinya itu pada perifer atau gangguan pada vestibularis. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan non-equilibrium. Yang pertama adalah tes diadokinesia. Tes diadokinesia ini artinya kita perintahkan ke pasien, Pak tolong lihat, nanti kita bolak-balik ya tangan kita. Tapi makin lama kita lakukan semakin cepat.
Bisa Pak tangannya? Ya. 1, 2, 3. Ya Pak, semakin cepat, tambah lama semakin cepat. Ya, stop Pak. Nah, seandainya pasien dia mengalami gangguan, maka dia akan kacau melakukan gerakan diadokinesia. Silakan Pak. 1, 2, 3. Kacau Pak. Ya, ini menunjukkan ada gangguan. Kalau ada gangguan kita sebut dysdiadokinesia. Lalu yang selanjutnya kita lakukan pemeriksaan finger to nose. Pemeriksaan finger to nose. Nah, pasien kita perintahkan, tolong Pak, nanti kita tangannya kita ujung tangan kita, ujung telunjuk tangan kita menyentuh nanti ujung ya hidung kita. Ini langkah pertama, bisa variasinya ya. Jadi kita begini. Bapak lihat ya, begini ya. Oke. Ya, ujung tangan ketemu ujung hidung. Ya, tangan kanan lalu disusul tangan kiri. Ya, silakan Pak. Tangan kanan begini menyentuh ujung tangan ujung hidungnya. 1, 2, 3. Ayo Pak, secara cepat. Ya. Oke, cukup. Nah, yang kiri, susul yang kiri. Gitu, 1, 2, 3. Iya. Oke. Nah, model yang kedua bisa kita lakukan antara ujung jari si pemeriksa ya, nanti menyentuh ujung jari si pasien, tapi si pasien diminta untuk menyentuh hidungnya. Ya, ini Pak, tolong sentuh tangan kanan, ini ujung jari sini, menyentuh nanti sama ujung hidungnya Bapak. Jadi begini ya, lihat saya, ya, lihat saya begini ya. Oke, ayo Pak, silakan 1, 2, 3. Ya, secara cepat. Nah, sambil kita gerakan. Oke, kembali lagi. Oke, stop, cukup. Nah, seandainya pasien dia melakukan tes diadokinesia, dia sulit menyentuh ujung jari dengan ujung hidung, maka dikatakan ada gangguan. Contohnya seperti begini, nggak bisa kena atau lewat. Nah, ini namanya mengalami gangguan dysmetria. Demikian kita sudah sama-sama melihat dan mempraktekkan tentang pemeriksaan fungsi koordinasi. Yang tadi ada fungsi equilibrium dan non-equilibrium. Semoga tayangan video kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.